per hari ini ya, tahun 2021 ini kita sudah menyelesaikan ya 23 trade agreements ya, baik itu dalam level PTA, FTA maupun juga SEPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement ya. 23 itu terdiri dari beberapa perjanjian yang ada di beberapa kawasan ya, tidak hanya satu kawasan, baik itu di Asia, ada juga di Afrika, ada juga di Amerika ya, dan juga di Eropa ya. Dan kita bisa lihat bahwa dari 23 perjanjian dagang itu sebagian besar sudah masuk dalam tahap implementasi ya. Ada yang masuk dalam tahap ratifikasi, ada yang sudah selesai, sudah sign dan sudah dilaksanakan ya. Nah, dalam ratifikasi itu kan kita mengetahui bersama bahwa itu proses politik yang dilakukan oleh rekan-rekan teman-teman kita di DPR RI. Begitu juga dengan counterpart kita di negara-negara yang menjadi negara kesepakatan dagang kita. Nah, dari yang sudah diimplementasi itu saya pikir banyak memberikan manfaat. Sebagai contoh ya, saya bisa berikan contoh konkret ya, misalnya Australia, Indonesia, SEPA, ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu benefit yang terkandung di dalamnya itu sangat strategis ya, dan juga sangat menguntungkan ya Indonesia ya. Sebagai contoh misalnya, untuk produk ada sekitar 6.934, hampir 7.000 produk itu pos tarifnya itu zero, nol ya. Artinya apa? Itu mengencourage para eksportir kita, para pelaku usaha kita untuk mengekspor ke Australia. Pasti dari sekitar 6.970 sekian produk itu, yang hampir 7.000 produk itu, ada produk-produk dari para pelaku usaha kita, para pedagang kita, ya kan, para eksportir kita untuk bisa melakukan ekspor ke sana dengan tarif yang sangat, saya pikir sangat memberikan keuntungan besar ya, dengan tarif nol ya. Nah, ini artinya apa? Ini kan memberikan kesempatan ya, dan juga peluang ya yang strategis ya untuk para eksportir kita melakukan ekspansi ekspor ya di Australia. Itu di Australia. Demikian juga dengan negara-negara lain seperti Hong Kong contohnya. Hong Kong juga seperti itu. Pos tarifnya itu hampir sekitar 5.000, 4.900 sekian produk, tarifnya nol, masuk ke Hong Kong ya, dan seterusnya. Belum lagi benefit-benefit lainnya yang mungkin saya tidak bisa share karena keterbatasan waktu di sini, tetapi intinya adalah sebuah keuntungan ini sangat strategis ya untuk kedua belah pihak, khususnya untuk Indonesia. Nah, belum lagi kalau kita lihat selain dari Australia dan juga Hong Kong yang tahun 2020 itu sudah masuk dalam tahap implementasi, kita ada perjanjian besar sekali regional yang namanya RCEP ya, Regional Comprehensive Economic Partnership ya. Itu bisa diketahui itu ditandatangani oleh 10 negara ASEAN plus ditambah dengan 5 negara non ASEAN. Nah, 5 negara ASEAN itu apa saja? Jepang, Korea Selatan, ya, Australia, Selandia Baru, dan Tiongkok. Ya, bayangkan 5 negara non ASEAN yang bukan bagian dari ASEAN itu secara eager, secara bersemangat dan antusias menandatangani, men-sign agreement RCEP dengan kita, dengan 10 negara ASEAN, bersama-sama dengan 10 negara ASEAN tanggal 15 November 2020. Itu semakin menunjukkan bahwa presence dari Indonesia di ASEAN, yang adalah organisasi regional terbesar di Asia Tenggara, itu sangat strategis ya. Indonesia kan di ASEAN kan negara terbesar ya dari segi area dan juga jumlah penduduk, marketnya juga besar, is growing ya, is emerging ya, dan juga kita bisa lihat produk-produknya boleh dibilang paling banyak, GDP-nya juga bagus dan seterusnya, yang membuat ini semakin appealing, semakin atraktif ya di negara-negara lain, termasuk 5 negara ASEAN yang sudah secara konkret menandatangani RCEP, yang boleh saya bilang juga itu adalah second largest block setelah WTO ya. Artinya apa? Presence ya Indonesia, signifikansi Indonesia di tingkat regional, bahkan juga di tingkat global ya, ditandai dengan adanya ekspansi RCEP ini, semakin menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar dan memiliki peran yang sangat strategis ya, memiliki peran yang sangat vital sebetulnya dalam menentukan neraca perdagangan tingkat global yang tentunya akan berimbas ke sektor lainnya seperti sektor keuangan dan investasi. Dan kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan RCEP ini disetujui adalah peningkatan peluang kerjasama, investasi, perdagangan tentunya, dan seterusnya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.